Perkenalkan, nama saya Anissa Albatani, kelas 5 SD 1 Hariang, Desa Hariang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di kesempatan kali ini, saya Anissa Albatani akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gua Sangyang. Teman-teman, Gua Sangyang adalah sebuah gua yang berada di Hutan Cibaong, Kampung Ciringit, Desa Hariang, Kecamatan Sabang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tempat di mana saya tinggal. Cerita tentang Gua Sangyang kami dengar dari Bapak Ahmad Fatoni yang kemudian disusun menjadi sebuah cerita perjuangan oleh SDN 1 Hariang. Mungkin teman-teman belum pernah mendengar Gua Sangyang kan? Karena Gua Sangyang belum terkenal seperti Gua Pawon yang berada di Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1950-an, tepatnya 5 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, pemberontakan terjadi. Mereka menguasai dusun itu dan menindas rakyat yang berdosa. Bahkan mereka membumi hanguskan perkampungan, sehingga warga pun terusir dari dusun-dusun. Bagi mereka yang tak sudi untuk bergabung dengan para pemberontak membentuk tinggal di hutan, mereka berduyun-duyun pergi ke hutan meski dengan rasa takut, dingin, dan kelaparan. Teman-teman, pada suatu hari saat mereka dalam keadaan kebingungan di tengah hutan, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang menghampiri dan menyapa mereka. Weleh, hai Kisana, sedang apa kalian berada di tempat ini? Mereka terkejut dan ketakutan karena hutan Cibaong terkenal dengan keangkerannya. Hingga salah satu dari mereka yang bernama Ujang pun menjawab dengan rasa takut. Hei kakek tua, siapa engkau? Apakah engkau manusia seperti kami atau makhluk jadi-jadian? Mendengar jawaban si Ujang, sang kakek pun tertawa sambil berkata, Weleh, tenang anak muda, aku manusia sama seperti kalian. Namaku Eyang Lintang. Sekarang katakan, ada apa gerangan yang menyebabkan kalian berada di hutan ini? mendengar jawaban sang Eyang, si Ujang pun merasa lega dan sambil berkata, Eyang, kami sengaja pergi meninggalkan perkampungan karena bagi kami lebih baik mati di sini dimakan harimau daripada bergabung dengan para pemberontak yang kejam dan biadab. Tapi apakah Eyang bisa membantu kami? Kami butuh tempat berlindung dari hujan dan panas matahari. Mendengar jawaban si Ujang, sang kakek pun merasa iba dan tertegun sesaat sambil berpikir. Wahai anak-anakku, berdoalah pada Yang Maha Kuasa agar memberikan jalannya kepada kita semua. Setelah berkata demikian, sang Eyang pun berdoa. Nun Gusti Sangyang Widi, tolong hamba
tinggal di dalam gua ini. Dan carilah makan yang halal serta sehat untuk bertahan hidup di sini. Bertahun-tahun mereka hidup di hutan Cibaok bersama sang Eyang Lintang yang setiap harinya bertapa di dalam gua tersebut. Hingga akhirnya saat itu tiba, saat di mana para tentara Siliwangi menumpas seluruh pemberontakan di Pulau Jawa, termasuk di dusun itu. Malam itu, saat para pemberontak tengah berjaga sambil terkantuk-kantuk, para tentara Siliwangi mengepung dusun itu di balik semak sambil mengendap-endap menunggu perintah penyerangan. Saat itu, setelah azan subuh berkumandang, terdengarlah seruan sang pemimpin pasukan. Allahu Akbar! Serbu! Serang! Terjang! Ratusan peluru melesak, puluhan bom meledak, api berkobar di pagi itu. Para pemberontak lari pontang-panting. Saat keadaan sudah aman, sang pemimpin pasukan memerintahkan anak-anak buahnya untuk mencari para penduduk dusun yang masih mengungsi. Berhari-hari mereka menyisir hutan dan gunung yang berada di sekitar dusun tersebut. Hingga akhirnya mereka tiba di hadapan sebuah gua yang di dalamnya terdapat banyak sekali penduduk. Tentara Siliwangi pun mengabarkan bahwa pemberontak telah dikempas dan dusun sudah aman. Mereka hendak mengajak penduduk dusun untuk kembali. Serentak para penduduk dusun mengucapkan rasa syukur mereka. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Mereka segera bergemas karena tidak sabar kembali ke dusun yang telah lama mereka tinggalkan. Saat mereka hendak pergi, mereka teringat pada sang Eyang Lintang yang masih bertapak di dalam gua tersebut. Eyang, Eyang, di mana kau berada, Eyang? Kami datang, Eyang. Eyang, Eyang, di mana kau berada, Eyang? Kami datang, Eyang. Tapi teman-teman, tahu apa yang mereka dapatkan? Hanya sunyi, sepi, hening, tiada suara apapun yang terdengar dari dalam gua tersebut. Mereka jadi teramat sedih karena sang Linhung telah menghilang. Dari sejak itulah gua tersebut dinamakan Gua Sangyang, yang berarti tempat sang Linhung menghilang. Larangan atau pantangan yang masih berlaku di Gua Sangyang sampai saat ini adalah tidak boleh berkata sombong karena Sanghyang akan murka. Dan jika ingin berkunjung tidak boleh pada hari Selasa karena Sanghyang sedang sembahyang. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah hendaknya kita memohon